Halo, jadi di video kali ini kami dari kelompok 10 Sejarah Aliran Psikologi ingin ngebahas tentang kauro jiwa. Nah, jadi di sini aku ingin ngejelasin ke kalian atau memberikan penjelasan kepada kalian tentang kauro jiwa. Apa sih kauro jiwa? Kauro jiwa dapat dipahami sebagai pengetahuan tentang jiwa. Ilmu ini banyak menganalisis fenomena jiwa dan inti pribadi manusia. Jiwa manusia dipahami sebagai sesuatu yang dapat rusak atau binasa. Jiwa yang dapat rusak dan binasa itu mengalami kelahiran dan setelah memperoleh pengalaman-pengalaman hakiki kemudian dapat dimatikan. Dengan datangnya kematian jiwa ini, maka lenyaplah dominasi atau pengaruhnya pada pribadi seseorang. Jika jiwa seseorang telah berhasil dibersihkan atau dimatikan oleh inti pribadinya sebagai manusia, perbuatan orang tersebut akan teratur dan terarah dengan benar, sehingga hidupnya pun akan terasa damai dan tentram atau bahagia. Konsep dasar yang sangat penting dari pemikiran Suryo Mentaram adalah rasa. Kauro jiwa adalah konsep pengenalan diri yang merupakan hasil kontemplasinya selama puluhan tahun. Prosesnya dikenal dengan pengawikan diri atau yang biasa kita dengar sebagai kauro jiwa, atau juga bisa visologi rasa. Setiap diri memiliki rasa dan perasaan yang hanya dialami oleh dirinya sendiri. Ini tuh artinya bahwa perasaan merupakan unsur individualitas yang paling dasar. Belajar adalah aktualisasi dari rasa ingin tahu manusia. Makan adalah aktualisasi diri dari rasa lapar. Sama halnya kayak orang melakukan kejahatan, itu tuh karena dorongan rasa hati yang buruk kayak iri, dengki, hasut, khawatir, atau dendam. Terus tuh kalau orang yang menolong sesamanya itu karena dorongan rasa hati yang baik seperti rasa senang, rasa empati, rasa belas kasih, dan lain-lainnya. Banyak hal yang baik-baik. Puncaknya, rasa yang dikehendaki manusia dalam hidupnya adalah rasa kebahagiaan. Oleh karena itu, pengenalan diri Ki Ajeng Suryo Mentaram ini selain disebut sebagai kauru jiwa, juga sebagai kauru beja atau ilmu kebahagiaan. Menurut Sugiarto, kauru jiwa bukanlah agama, bukan juga berisi kepercayaan terhadap sesuatu, bukan ilmu tentang baik atau buruk. Dalam ilmu kauru jiwa, juga tidak ada keharusan untuk menolak atau melakukan sesuatu. Dengan belajar kauru jiwa, seseorang diharapkan dapat jujur, tulus, percaya diri, tentram, tenang, penuh kasih sayang, mampu hidup berdampingan secara baik dengan sesamanya dan alam lingkungannya, serta penuh rasa damai. Keadaan tersebut akan mengantarkan seseorang kepada kehidupan yang bahagia sejati, tidak tergantung pada waktu, tempat, dan keadaan. Dalam ilmu karuh jiwa, 3 elemen penting yang perlu dipahami yaitu aku, karep, dan krama dansa. Aku dalam ilmu karuh jiwa adalah elemen suci yang selalu benar, tidak mementingkan diri sendiri, dan penuh kasih sayang. Aku merupakan sumber kesadaran manusia. Aku adalah barang asal sudah ada sebelum orang lahir dan akan ada sesudah orang meninggal. Sedangkan karep dapat diartikan sebagai kehendak atau keinginan yang sudah merupakan barang asal, sudah ada sebelum lahir dan akan tetap ada setelah orang meninggal. Karep sangat mementingkan diri sendiri dan ingin menang sendiri. Karep sifatnya mengembang dan mengkerut. Jika terpenuhi akan meningkatkan
atau mengembang dan akan mengkerut atau menyusut jika tidak dipenuhi. Akan senang jika keinginannya terpenuhi dan sebaliknya akan susah jika keinginannya tidak terpenuhi. Terakhir adalah krama dangsa. Ini merupakan konsep diri pribadi yang berbeda dengan orang lain. Meneliti krama dangsa itu mudah pada diri individu, karena rasa tersebut menempel pada diri individu. Jadi menurut Suryo Mentaram, jika disebut istilah krama dangsa, maka istilah itu dapat diganti dengan namanya masing-masing. Dalam pengertian diri, krama dangsa dipahami sebagai wujud. Suryo Mentaram mengatakan, apabila catatan-catatan itu sudah cukup banyak dan jenisnya, barulah lahir krama dangsa, yaitu rasa yang menyatukan diri dengan semua catatan-catatan yang berjenis-jenis itu sebagai harta bendaku, keluargaku, bangsaku, golonganku, agamaku, ilmuku, dan sebagainya. Rasa aku, si krama dangsa ini, bagaikan tali pengikat barang-barang lidi dari sebuah sapu lidi. Krama dangsa ini pun barang hidup yang hidup dalam ukuran ketiga, karena tindakannya dengan berpikir. Jadi krama dangsa ini tukang pikir, memikirkan kebutuhan catatan-catatan di atas tadi. Manusia yang dihendaki oleh Suryo Mentaram adalah manusia yang mampu mengenali diri yang objektif, sehingga mampu memahami hakikat rasa yang menerima catatan-catatan hidup tersebut. Kesadaran subjektif adalah tentang hakikat rasa ini hanya dimiliki oleh orang yang sudah mencapai kedewasaan dan kematangan pribadi. Catatan ini, manusia ini adalah manusia tanpa ciri catatan tertentu, melainkan telah membebaskan diri dari ikatan krama dangsa. Ia sudah tumbuh dewasa melalui rasa sebagai aku, yakni sebagai wujud potensial yang abadi sehingga tidak terombang ambing oleh keinginan atau karepnya. Tahap ini adalah tahap di mana orang yang sudah memahami filsafat rasa hidup, kauruh jiwa, juga melihat manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh aku dan karep. Suryo Mentaram menuturkan bahwa meniru itu bukan meniru, sebab yang ditiru itu tidak meniru. Dengan hal ini, ia mengingatkan kepada manusia agar kreatif. Dalam kauruh jiwa, ia menekankan raus titimbang mikir sebagai pemikiran atau nalar merintangi kebebasan manusia, sedangkan raus adalah sumber melahirkan tindakan yang bekerja sama dengan aku dan karep atau keinginan. Dapat dikatakan bahwa kauruh jiwa merupakan langkah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dengan cara mengajarkan manusia melalui pengawilkan pribadi yang tidak berpusat pada pemuasan kebutuhan-kebutuhan material, melainkan bersumber dari jiwa yang tenang dan damai. Kenapa tuh? Lagi bingung aja. Bingung kenapa? Aku lagi bingung apakah aku kuliah apa tidak. Masa kuliah repot tau nggak? Kayak banyak banget tugasnya. Kamu bakalan stres sih kayaknya kalau kuliah. Terus kuliah tuh butuh biaya yang besar nggak sih? Jadi kayak buang-buang uang banget. Betul sih, tapi ya aku lagi memikirkan apakah bagus kuliah apa enggak. Kalau saranku sih enggak sih. Kayaknya kayak kuliah tuh buang-buang waktu. Oke Lara, udah dulu ya. Aku mau cabut dulu, anjingku melahirkan. Iya. Kenapa kok kayaknya lagi linglung? Aku lagi bingung loh Via, bagusnya kuliah apa enggak ya. Tadi Rara bilang enggak kuliah gitu, enggak usah kuliah karena kuliah itu merepotkan. Kalau kamu gimana?
Nah, kamu harus kuliah sih. Kuliah itu kan apa ya, penting buat masa depan kamu gitu loh. Itu, dan kuliah ini kan kayak nambah banyak ilmu juga, jadi aku yakin ilmunya bakal berguna juga kalau kamu lagi nyari kerja gitu loh. Dan ilmu tadi bisa kamu praktekkan juga gitu di dunia kerja. Oke lah Via, aku balik dulu ya. Ya. Mau melahirkan nanti. Aku kuliah untuk apa sih? Teman-teman punya perspektif yang berbeda-beda. Rara menyarankan untuk tidak kuliah, sedangkan Via menyuruh aku untuk kuliah. Ini benar-benar membingungkan. Aku harus apa? Kalau dipikir-pikir, keinginanku menjadi seorang dokter. Kalau aku jadi dokter, aku harus kuliah. Itu hukum wajibnya. Dan dengan aku kuliah, aku bisa menjadi dokter. Ya, itu keputusannya. Aku harus kuliah dan menjadi dokter dan membantu masyarakat untuk kesehatan mereka. Aku sangat yakin dengan tujuan dan keinginanku ini. Pokoknya, aku harus kuliah demi mencapai tujuanku ini. Semangat!